channel Ipoyo pada lintas kuliah hari ini. Namun pada saat ini kami sedang berkolaborasi bersama channel Nata Margareta. Kali ini di channel ini kami bertujuan agar yang menonton ini mendapatkan pembelajaran untuk melihat deskripsi atau apa saja penggambaran tentang sebuah makanan. Jadi kita mereview makanan. Oke, perkenalkan dulu ini sobat sosmed. Halo, sahabat kreatif. Bersama saya kembali ya dalam pembelajaran mengenai deskripsi. Bagaimana kita membuat paragraf deskripsi. Ayo kita sama-sama mau belajar. Kita mau review makanan khas Kalimantan Barat. Enjoy! Sebelum kita mereview atau memberikan gambaran tentang makanan yang ada di hadapan kita, maka kita perlu tahu ini makanan apa saja nama-namanya. Oke? Oke. Ini pertama-tama ini adalah kue aram-aram. Ini aram-aram. Lalu ini adalah sate ubi. Sate ubi ya. Lalu ini klepon. Ini sebenarnya klepon besar ya, tapi ini karena kecil namanya mini klepon. Oh, mini klepon. Nah, ini adalah getuk lindri. Dan ini adalah roti goreng dengan isi unti. Oh. Ya. Lalu ini adalah drum-drum. Ini biasanya orang Melayu Bugis ya yang pandai membuatnya. Ini agak sedikit sulit. Lalu ini adalah kue bika karamel. Biasanya kita ketahui itu namanya kue sarang semut. Nah, itu semua ciri khas dari orang Kalbar ya. Kalau pagi-pagi itu makan kuenya seperti ini. Tidak, ini berbagai daerah. Jadi kemungkinan kebetulan ini mereka yang dari penjuru Indonesia ya, Nusantara. Begitu mereka datang ke sini, mereka membawa ciri khas mereka. Ini contoh ya, ini aram-aram ini khas Jakarta. Oh gitu. Ya, getuk lindri ini Jawa. Lalu ini Bugis. Ya, kalau klepon, ini klepon baru khas kita. Ya, khas Kalimantan Barat. Ya. Dan Ini juga kayaknya khas Kalimantan Barat. Ya. Ini bika karamel atau tadi sarang semut itu umum. Ya. Kalau ini apa ini? Ini roti goreng isi unti kelapa. Inti kelapa biasanya, tapi kami bilang unti kelapa. Gitu. Kelihatannya enak ya. Oh ya. Oke. Sekarang kita akan membahas sedikit ya tentang bahan apa saja sebagai bahan dasar pembuatan kue-kue yang ada di hadapan kita. Pertama, ini kita akan membahas aram-aram. Ya. Ini aram-aram. Ini isinya adalah nasi putih biasa yang kita sistem aron ya, di aron. Kita coba buka ya. Iya, kita buka. Apa isinya ini? Apa dia? Biasanya di dalamnya ada sambal sayur-sayuran atau sambal tempe biasanya. Ini nasi. Ada yang tidak tahu isinya. Ada pembeda ya antara aram-aram dengan lemper. Tapi kalau lemper dari pulut ya, atau nasi ketan. Tapi kalau ini nasi biasa, beras biasa. Dan dimasak dengan menggunakan santan. Sedangkan getuk lindri ini getuk lindri terbuat dari ubi yang telah direbus dan dihaluskan serta dicetak sedemikian rupa menyerupai mie yang dipadatkan. Setelah itu dikasih sedikit gula dan dikasih kelapa parut yang telah kita panaskan atau kita gongseng. Lalu ini ada parut Kelapa ya, kelapa tadi ini hanya untuk di luarnya saja penaburnya, karena kelapanya ini kan tidak langsung dicampur, jadi hanya untuk ditaburkan di atasnya saja. Iya. Lalu ini sama ya, kalau untuk sate ubi, ini sama terbuat dari ubi yang telah direbus dan ditaburi kelapa juga ini. Nah, ini seperti ini. Dan untuk klepon mini ya. Nah, mini klepon ini ada dua versi. Yang asli sebenarnya terbuat dari tepung ketan.
gitu. Ya, yang diisi dengan gula merah di dalamnya. Namun ini sudah diinovasi ya. Jadi dia dibuat sedemikian rupa kecil dan terbuat dari ubi. Iya. Dan ditaburi sama dengan getuk lindri dan sate ubi ini ditaburi dengan kelapa parut. Ini deram-deram. Deram-deram. Deram-deram ini terbuat dari tepung beras dan gula merah dan dikasih sedikit ragi. Untuk cara pembuatannya saya kurang tahu, tapi saya hanya sedikit tahu tentang bahannya. Lalu ini adalah kue roti goreng yang diisi dengan inti kelapa. Jadi kalau unti atau inti kelapa itu adalah kelapa yang dikasih gula merah dan dikasih sedikit daun pandan sebagai pewangi dan dijadikan satu dimasak, ya digongseng, ya langsung sebagai bahan untuk di dalam roti goreng ini. Sedangkan roti goreng ini bahan dasarnya kurang lebih donat biasa, ya tepung, telur, mentega dan sedikit gula. Dan kita kasih pengembang atau penepang, begitu pengembang baru kita isi dan kita bulat-bulatkan seperti ini dan digoreng. Nah, sedangkan kue terakhir adalah kue bika karamel. Bika karamel ini terbuat dari seperti cake biasa ya. Jadi terbuat dari tepung dan gula yang dikaramelkan hingga berwarna kecoklatan dan dikasih tambahan susu, ya susu dan mentega. Ini tidak dikocok karena kalau dikocok pas kita pembuatannya prosesnya maka dia tidak akan ada bolong-bolong. Ini lihat, kita bisa lihat ada bolong-bolongan. Ya, ini. Ini. Lubangnya. Ya, makanya dikatakan sarang semut. Gitu. Sarang semut. Ini ada dua macam pengerjaannya juga sama. Ada yang dibakar, yang dulu setahu saya ya, ini ada yang dibakar dan ada yang dikukus. Ini kebetulan kami menemukan yang dikukus. Oke. Baiklah sobat sosmed, sahabat kreatif. jadi kita langsung saja untuk mencicipi dan ingin mereview makanan ini bagaimana rasanya. Tapi sebelumnya kopi dulu. Oke, kita kopi dulu karena haus ya. Ayo kita rasakan. Pertama-tama kita nyoba apa nih? Ini aja dulu. Nih, sate ini ya, sate ubi. Ini ubinya diparut ya. baru dikukus. Manis ya. Ini agar-agar. Ada mungkin ini dicampur agar-agar sedikit ya mungkin ya. Enggak, tidak. Hanya ubi, gula. Manis, ubi gula ya. Dan kelapa. Enak ya. Lumayan. Rekomendasi banget nih. Kita lanjut pada makanan yang kedua. Apa ya? Kita masuk apa dulu? Ini lagi nih. Tepung ya, tepung nanti kita dulu. Ini mini tepung. Ya. Biasanya di dalamnya ada isi gula merah ya. Sebenarnya tidak. Jadi kurang lebih. Iya. Rasanya dengan sate ubi kurang lebih. Iya ya. Apa bedanya ya? Cuman bentuk pengemasannya aja ya. Iya, kemasannya aja. Dan ini sepertinya cara masaknya sama. Diparut dulu, baru dikukus. Minum dulu ya. Ya, minum dulu. Selanjutnya ini apa namanya? Getuk lindri. Coba nih kan. Nah, kalau pengerjaan ini getuk lindri ini ya direbus atau dikukus dulu baru dibentuk ya. Nah, dikasih gula baru dibentuk seperti ini. Seperti mie ya, betul. Ada cetakannya ya? Cetakannya biasanya menggunakan cetakan untuk penghancur daging. Dan ini teksturnya lembut sekali ya? Masuk ke dalam lidah itu sudah melumer dalam mulut. Ini enak sekali. Ini memang benar budaya Indonesia ya. Dan bahan ubi.
Ih. Aduh, banyak juga beberapa bahan sih kita coba. Lanjut. Mana lagi? Ya. Ini Bu Nata udah pernah belum merasa derang-derang? belum. Nah, coba. Apa namanya tadi? Derang-derang. Derang-derang. Ini saya Sedikit suka, ya? ya, agak sedikit keras. Oh gitu. Karena dia sama ya, dia caranya tuh ada gulanya, dia ramelkan. Manis ya, rasanya manis, gurih. Ini isi dalamnya seperti ini. Ya memang teksturnya agak keras ya, tapi dia manis. Ini tepung beras dicampur dengan gula merah. Ada pengembang? Kemungkinan ya, karena saya juga belum pernah mencoba membuat ini. Hanya sedikit tahu bahan apa saja, karena sulit, ini lumayan sulit membuatnya. Orang-orang yang benar-benar sudah biasa ya, dan bisa buatnya yang berhasil ya. Sekarang Coba ini yang asin ya, kita beralih ke asin. Itu tadi namanya? Ini kurang lebih makan nasi dengan lauk ya, kalau untuk arem-arem. Arem-arem. Ini Bu Nata coba. Arem-arem. Oh, di dalamnya ada lauknya. Ya, ini sayur dibuat sambal atau tempe, biasanya sambal tempe. Terasa enggak ininya pakai santannya? Iya. Oh, ada santannya ini. Pakai santan. Pakai santan loh dia, sahabat kreatif. Arem-aremnya. Enak. Duh, minum dulu. Dia tidak tersedak. Apalagi kita coba ini Ya. Lalu roti goreng. Roti goreng. Nah, ini isinya umpi. Nah, ini seperti ini, ada isinya. Coba Bu Nata diperlihatkan di kamera. Kita rasa ya, seperti apa ya sahabat kreatif rasanya, kita coba ya. Yuk, sedikit. Nih, Banyakan. iya. Manis. Biasanya di luarnya udah pakai gula tabur, tapi ini pakai. Bisa dilihat ada butiran gula putih. Dan sekarang kita menuju ke makanan yang terakhir, yaitu bika karamel atau sarang Yang ada bolong-bolongnya ya. Ini kebetulan kita menemukan yang bolong-bolong dikukus. Kukus ya? Biasanya dibakar. Bedanya di mana ya, menyusuri? Yang dikukus dan yang dibakar itu? Kalau yang dibakar warnanya lebih pekat. Oh gitu, Dan lebih dia dari lebih hitam-hitaman. hitam dan lebih mengkilap karena pengumpulan dari minyak atau menteganya. Kalau ini dikukus dia sepertinya kurang merah ya, kurang gelap warnanya. Indahnya yang dibakar lebih tahan lama. Kalau yang untuk dikukus biasanya untuk 3 hari itu udah kurang enak rasanya. Manisnya pas ya, rasanya gurih ya, meresap dan lidah. Cocok ya untuk teman ngopi di pagi hari. Baiklah, Sobat Sosmed, Sahabat kreatif, kita telah sama-sama mereview makanan yang tadi kita dengan cita rasa yang berbeda-beda. Yang pada awalnya kita mengetahui bahwa makanan tersebut adalah berasal dari Kalimantan Barat, namun sebenarnya ini adalah hasil dari ciri khas daerah Nusantara yang dibawa ke Kalimantan Barat pada saat mereka melakukan perjalanan atau tempat tinggal di Kalimantan Barat. sahabat kreatif, pada hari ini saya, Nata Margareta dan Owi Poyo telah melakukan mereview makanan. Nah, di dalam bahasa Indonesia, ketika kita mereview makanan itu masuk ke dalam jenis paragraf deskripsi. Sahabat kreatif, paragraf deskripsi adalah paragraf yang di dalamnya mengungkapkan ciri-ciri tentang suatu benda. Bendanya adalah makanan. Kami telah mereview apa bahan dasar makanan ini, bagaimana rasanya, kemudian makanan ini berasal dari mana saja, dan cara pembuatannya bagaimana. Nah, demikian sahabat kreatif, hari ini kita sudah belajar bagaimana aplikasi dari penggunaan paragraf deskripsi pada mereview makanan.
akhiri. Semoga kalian senang dengan video ini, dan jangan lupa kasih subscribe kalau yang belum, like and comment di channel kami berdua. Semoga bermanfaat. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Ingat, sahabat kreatif, semua bisa menulis. Oke.